Jangan ragukan kebenaran Al-Quran. Bisa disimpan di dada manusia. Dan kitabnya itu kemanapun sama. Fatihah orang Indonesia, Fatihah orang Mencirim, sama Fatihah orang kampungku di India sana, sama. Fatihahnya orang Mencirim sama Fatihah orang Australia, sama. Makanya jutaan jamaah haji sholat di Masjidil Haram, gak ada yang bingung. Kenapa? Quran kita sama. Ada kitab orang di Indonesia, bahasa Indonesia. Di Jepang, bahasa Jepang. Di Australia, bahasa Australia. Bahasa aslinya udah hilang. Macam mana mau dimusabakohkan ayatnya? Jurinya mau dari mana coba? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Quranlah mukjizat Allah, kitab Allah yang masih terjaga kemurnian. Dan dia mukjizat. Jangan ragukan kebenarannya. Ustadz, oke lah, itu kan salah satu kelebihan Quran. Bisa disimpan di dada manusia. Ada kelebihan lain? Ada. Apa itu Ustadz? Satu. Ayatnya itu antara yang tersurat di Quran dengan tersirat di alam nggak pernah bertentangan. Satu contoh, di Quran ada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itu ayat turun di masa Rasulullah. Pembuktian ayatnya 26 Desember 2004 tsunami Aceh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Waktu itu kan gempa dulu kan. Semakin kerasnya gempa itu, Allahu Akbar. Kita di sini pun terasa kok. Padahal pusatnya di Aceh sana. Jam 8 pagi itu. Saya lagi duduk depan TV sama anak saya paling kecil. Dia lagi nonton SpongeBob waktu itu. Karton. Lo tahu-tahu goncang. Tetangga saya kan banyak orang barat, Pak. Banyak orang Inggris. Orang itu pun langsung lindu. Itu kan bahasa Inggris itu ya. Lindu. Saya tarik anak saya keluar. Keluar. Lampu udah goyang semua. Sampai luar anak saya masih di dalam dan nanya, lindu itu apa? Bagian cocok metua ini sih. Keluar duduk di Cakro, itu pohon lama kali berhentinya. Saya rasa bolak-balik saya ngerasakan gempa, baru itulah gempa paling lama. Itu kiamat kecil, baru kiamat kecil aja orang udah geger semua lah. Tetangga kok ada yang masuk masjid ajan, kawannya satu lagi masuk ajan. Lo ngapain sampai wong loro ajan? Wis bar delok-delokan yang loro-loro iki. Kok milu ae kowe mentus ngomongnya malah gaduh nang kono. Itu baru kiamat kecil. Saya duduk di Cakruk, tetangga saya, Bu. Mama lagi mandi, krungu lindu buake goncang. Nyamber anduk, so ambil nganggo anduk melak apa metu, Det. Alhamdulillah tepake anduknya sing jadi masalah jongkok nang ngarepku iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu
nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua FKSMM dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Sugiyardi, mewakili Bapak Ustadz Salman. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sugeng Suheri, yang tetap dengan setia mendampingi FKSMM ini. Yang kami hormati para asatiz, tuan-tuan guru kita yang turut berhadir di kajian pagi ini. Yang kami hormati pengurus BKM Musholla Al-Ikhlas dan seluruh jajarannya, saudara-saudara kita tim YouTuber FKSMM, kemudian protokol yang kami hormati. Ini hari agak luar biasa karena bukan tongkol sembarang tongkol, jangan letakkan di kain katun, bukan protokol sembarang protokol, rupanya protokolnya jago berpantun. Kain katun tetap sedia, kain dibawa ke Porsea. Katanya ustadznya dari India, protokolnya datang dari Korea. Bapak-bapak, saudara-saudaraku dan ibu-ibu, seluruh jamaah kajian FKSMM yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ini. Ini memang kajiannya perlu dimusyawarahkan kembali, ditinjau kembali. Saya melihat ini lebih tepat disebut kajian syuruk menjelang duha. Ya, kalau disebut kajian subuh, rosok wis masuk syuruk iki wis gak subuh meneh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat melangkah di tahun yang baru 2025. Mudah-mudahan 2024 kita tinggalkan dengan catatan-catatan kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan 2025 ini akan jauh lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lewati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat memasuki bulan Rajab, rangkaian bulan menuju ke bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang dirindukan umat Islam. Maka hari ini doa yang sangat masyhur di setiap sholat kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan kita mohon kepada Allah agar umur kita disampaikan ke bulan Ramadan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita hari ini untuk mengkaji awal surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, dan bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang hafal lah ayat ini. Karena di setiap wirid, kelompok PWI, Partai Wirid Indonesia, dan kelompok PKI, Partai Kenduri Indonesia, itu selalu dibaca ini dalam tahtim. Awal Baqarah. Maka saya akan buka kajian ini,
Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, ada ilman nafi'ah yang bisa kita bawa pulang bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diawali dengan alif lam mim. Ayat-ayat seperti ini biasa disebut ayat mutasyabihat. Ayat yang mengandung nilai rahasia yang begitu tinggi. Di Quran ayat-ayat seperti ini banyak. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada nun, ada toha, ada yasin, ada kaf ya ha ain shad, ada qaf. Dan Bapak Ibu, banyak para mufassirin mencoba untuk mencari makna di balik ayat ini. Karena setiap ayat dalam Al-Quran tidak mungkin tidak ada makna. Tidak mungkin ayat Al-Quran diturunkan tanpa ada makna di balik itu. Kalau arti, belum tentu dia ada arti. Tapi kalau makna, pasti dia ada maknanya. Karena kalau satu huruf dirangkai dengan huruf yang lain membentuk kalimat, baru dia ada arti. Ada huruf A, Y, A, H, barulah dia disebut ayah. Kalau ada huruf misalnya A, B, I, abi, jelas dia maknanya. Oh, ini berarti panggilan bapak dalam bahasa Arab. Tapi ini cuma gabungan huruf yang tidak membentuk kata. Alif, lam, mim. Ada orang yang mencoba untuk menafsirkan, tapi lebih cenderung mengarah kepada seperti menebak-nebak. Maka sahabat kalau dengar ayat-ayat seperti ini, mereka sering mengatakan, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Saya pernah jumpa orang di Kuala, ngobrol-ngobrol, Pak Ustadz, ya mohon maaf ya Ustadz, ya saya mau tanya ke Ustadz, apa itu? Saya bilang, Ustadz tahu arti alif lam mim? Saya bilang, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Berarti Ustadz belum ada apa-apanya itu. Ya, memang belum. Bilang. Saya nggak merasa saya banyak ilmu kok. Sikit ilmu saya. Orang kalau Allah pun kasih ke kita, itu hanya seperti seujung teh kuku aja dari ilmu Allah. Nggak ada kita yang punya ilmu besar ini. Kalaupun ada Allah beri sedikit titipan ilmu dari Allah. Yang maha mengetahui itu dia. Saya bilang. Enggak, kalau aku udah tahu aku Ustadz maknanya itu. Aku ngaji di Canggang. Oh iya, iya. Kalau boleh tahu apalah arti alif lam mim itu Mas? Saya bilang. Oh, alif itu Allah. Ustaz. Lam itu Jibril. Mim itu Muhammad. Jadi Quran diturunkan Allah melalui Jibril sampai ke Nabi Muhammad. Itu maknanya. Oh, jadi alifnya itu Allah ya Mas? Iya. Lam itu Jibril, simbol Jibril. Iya. Mim itu Muhammad. Iya. Oh, jadi kalau alif lam ra Mas, aku bilang gitu. Kami belum sampai situ ngajinya. Oh, nek ngono ya lebih ngerti aku timbang Riko. Loh, nek usah ngerti lho, ngaku ngerti. Loh malah Riko wis tekan ngono, ya wis. Alif lam mim Riko wis tekan ngono. Aku alif lam ra ngono wis. Apa arti alif lam ra? Alif itu Allah, dia bilang. Lamnya itu Jibril. Iya. Ro-nya itu Rahul, aku bilang gitu. Meneng ae Riko iki omong gede. Kalau sifatnya menebak-nebak, ya akhirnya wallahu a'lam, cuman Allah yang mengetahui, belum tentu itulah maksudnya yang dimau Allah. Kalau sudah disebutkan wallahu a'lam, berarti apa makna alif lam mim? Yang paling tahu ya Allah. Karena dia nggak membentuk satu kata. Ini kita cerita arti dulu. Pak Ustadz, satu contoh, ibu-ibu, bapak-bapak. Misalnya gini,
Dulu Pak Harto ada keluarkan istilah singkatan KB. Nah, kalau dilempar sama orang dulu, misalnya Pak Harto belum jelaskan artinya. Ini saya mau bikin program, namanya KB. Coba kira-kira apa artinya? Ya, orang nebak masing-masing. Ada yang bilang itu Kak Butet, kaki besar, kepala botak, ya bisa juga. Kayak buyung, ya sama juga artinya KB. Tapi apakah itu maunya Pak Harto? Enggak, rupanya KB itu menurut Pak Harto keluarga berencana. Berarti yang tahu program itu kan dia. Dari dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang tahu PSSI itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSIS itu kan Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. PSMS Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya. Cuman dasar orang Indonesia dia pinter-pinter kan. Akhirnya berubah dia. PSIS Persatuan Sholat Isya saja. Persija Persatuan Sholat Jumat saja. Ya cocok juga. PSMS Persatuan Sholat Maghrib saja. PSSI Persatuan Sholat Subuh Indonesia. Cocok. PSDS Persatuan Sholat 2 kali setahun, Idul Fitri sama Idul Adha saja. Jadi kalau cuma mau dicocok-cocokkan, kita paling pinter nyocok-nyocokkan. Tapi apakah itu maunya Allah? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Cuman kalau bicara makna, para mufassirin sebagian menjelaskan kenapa Allah keluarkan kalimat alif lam, kata alif lam itu. Karena Bapak Ibu, orang Arab itu basicnya banyak yang ahli sastra. Kayak Pak Protokol tadi. Ini kayak Pak Protokol ini termasuk orang-orang ahli sastra, ahli pujangga gitu. Pandai merangkai menyusun kata. Makanya orang-orang yang jago-jago pantun itu punya kelebihan tersendiri. Dan pantun itu pasti judulnya dari awal kalau an sampai ke akhir an semua. Itulah ciri-ciri pantun itu. Makanya kadang-kadang ada juga yang nggak pandai-pandai, sok-sok tapi nggak nyambung gitu. Bikin-bikin pantun juga kadang-kadang kan, apa dibilangnya ikan sepat, ikan gabus, tulisan jelek, jangan dicaci. Kan nggak nyambung gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kenapa Allah buat alif lam mim? Allah cuma mau menunjukkan kalian jago membuat kata-kata sastra. Allah lebih jago lagi, Allah lebih ahli lagi membuat itu. Alif lam mim dikeluarkan sebagai satu bentuk rahasia. Orang semua di Mekah, apa ini mana? Dan ternyata ayat-ayat Quran itu Allah lebih jago lagi merangkai kata-kata dalam ayat itu. Kalau tadi pantun Pak Protokol, kalau udah ul ujungnya ul, kalau an ujungnya an, kalau misalnya is ujungnya is, Allah juga menyusun ayatnya luar biasa. Kalau sudah ha ujungnya, hampir semuanya ha. Wadduha walaili idza saja. Ujungnya tetap ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa. Terus di ujung baru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ujungnya tetap as. Allah lebih hebat merangkai kalimat. Maka Allah pernah menantang orang-orang kafir. Wa in kuntum raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Kalau kalian memang bisa membuat satu ayat saja, buatlah perumpamaan seperti ayat itu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalian enggak akan sanggup melakukannya, kata Allah. Dan memang enggak sanggup, enggak ada yang sanggup. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah hanya ingin menunjukkan kalian pandai membuat sastra-sastra, membuat kalimat-kalimat pujangga, kalimat-kalimat yang mengandung seni dalam berkata-kata. Aku lebih pintar, aku lebih ahli dalam membuat itu. Ditunjukkan dengan ayat-ayat Allah.
Maka kalau bicara ayat-ayat alif lam mim dan seterusnya, alif lam ro dan lain-lain, hanya Allah lah yang mengetahui maksud. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu enggak ada keraguan padanya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mau meragukan Al-Qur'an? Al-Qur'an betul-betul mukjizat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak nyimpan Quran di rumah, yang bapak simpan tuh mukjizat, itu bukan kitab biasa. Tapi ku tengok dia macam buku-buku yang lain, buku biasa aja, Pak. Ya kalau dilihat dari bentuk, cuman memang macam buku aja. Tapi kalau orang baca, orang kaji, dipelajari, dipahami tafsirnya, barulah orang sadar. Rupanya Quran itu memang mukjizat. Ini macam mana kita mau tahu Quran mukjizat? Terpajang aja di lemari. Ada pula orang bangga, aku tuku Quran 17 tahun, nggak kotor-kotor. Orang pernah dicekel Quran emang. Nanti sekali dipakai Qurannya, nanti suami meninggal, taruh di atas kepala mayat. Aku entah siapa pertama ngajari dulu, nggak ngerti. Sampai saya kita dulu nenek wong ninggal, nang luar ndase ku neng Quran. Ku anake nangis, ngobrol nang jopo bojoe nangis. Quran ngongkon jaga mayat. Mayatin lesu jagong bojo dewe nang yang layat degar kabeh. Quran itu nggak akan tahu kita dia mukjizat kalau nggak kita baca. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya ayo setiap hari habis subuh satu ain pun jadi, habis maghrib satu ain pun jadi. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang selalu dibacakan Quran, dari atap langit rumah itu memancar nur cahaya ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat datang ke rumah kita. Jadi malaikat rahmat bisa kita undang, Pak, ke rumah kita. Malaikat rahmat itu malaikat yang menebarkan kasih sayang. Kalau dia datang ke rumah seseorang, di rumah itu pun saling menyayangi, saling mencintai. Di rumah itu pun tercipta kedamaian dalam rumah tangga. Kadang suami istri tinggal satu rumah, nggak pernah tentrem rumah itu. Si intip-intipan aja. Istrinya pun ngenes punya suami kayak dia, pelitnya nggak ketulungan. Sampai istrinya jadi begal di rumah sendiri, asing begal di dompet lakinya. Kadang-kadang suami ini pun banyak gitu, Bu. Sama istri sendiri aja pelit gitu. Tapi mah bini orang baik, heran kita kadang-kadang. Betul pula. Aduh, curhat ibu itu rupanya. Si suaminya mandi, dia pun ngerazia dompet lakinya. Suaminya pun heran, duitku kok kelong ayo deh, omongnya. Lo kelong piye, Bang? Bu nggak ngerti aku kok kelong ayo. Padahal kan kita nang omah gak ada wong loro yo. Maksudmu apa kowe ngomong ngono? Aku nggak ada maksud apa-apa. Kowe ngomong-ngomong gak ada wong loro. Kan nuduh aku apa piye? Aja ngono kowe. Jarang bali. Sekali bali nyakiti wong. Piro rupanya duitmu hilang, wingi cepek, iki limpul, wingi cepek meneh, ya Allah sayang ya Bang. Kayak belanja wis 3 dino, iku lain kali nyimpen duitku hati-hati nopo, iki musim tuyul ngene. Udalan tuyule lek nang omah. Macam mana mau tentrem lah kalau suami sendiri pun pelit. Istri pun di rumah, Masya Allah, sama suami kadang-kadang cocot itu nyakit gitu. Baru-barunya ada orang curhat sama saya, Pak Ustadz, ada apa? Seandainya lah amal saya ini ada, memang diterima Allah, saya ditakdirkan masuk surga. Amin. Kira-kira nanti saya ketemu sama istri saya nggak nanti di sana, Pak? Ya kalau istri Bapak orang taat juga ya ketemu lah, Pak. Nasib. Nang dunia gula munggah ngadepine mosok metu meneh nang kono jan mampus rupae gak gelem dan metu bojone meneh nang kono. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, rupanya salah satu yang bikin rumah tangga tentrem itu malaikat rahmat sering datang ke rumah kita. Undang dengan bacaan Al-Qur'an. Dan Quran itu betul-betul mukjizat. Salah satu buktinya apa? Lah bisa disimpan di dada manusia. Orang Aceh ada yang hafal Quran 30 juz. Orang Batak Mendiling ada yang hafal Quran 30 juz. Orang Padang ada yang hafal Quran 30 juz. Padahal yang hafal aja pun nggak tahu bahasa Arab. Sampai di Papua pun udah ada orang hafal 30 juz sekarang.
Anak langkat itu Pak, Zahran Auzan, Masya Allah. Anak Gebang, umur 7 tahun, 10 juz hafal. 10 tahun, khatam dia. 30 juz. Saya udah datang ke rumahnya, bapaknya bukan ustadz, guru ngaji, bapaknya aja yang ngajari dia. Emaknya sambil-sambil jahit. Main tingkat provinsi Sumatera Utara, tahun pertama ikut juara 2 dia. Tahun besoknya ikut lagi, langsung juara 1. Nilainya 100 Pak, juri nggak menemukan kesalahannya. Jarang kali peserta bisa dapat nilai 100. Akhirnya mewakili Sumatera Utara ke Halmahera, Maluku Utara, tingkat nasional, juara 1, peserta termuda, yang lain 20 lebih, ya waktu itu 11 tahun. Rupanya kedutaan Saudi buat lomba hafiz Quran di Jakarta, diundang Auzan ikut mewakili Sumatera Utara, juara 1 lagi dia situ. Akhirnya mewakili Indonesia di usia ke-12 tahun. Berangkat MTQ nasional di Masjidil Haram Mekah, internasional maksudnya. Mewakili Indonesia, Pak. Dia lagi-lagi peserta termuda. Jurinya imam-imam Masjidil Haram. Nginepnya di Fulman Zamzam. Hotelnya langsung dekat Masjidil Haram itu. Aku dari 2010 Mbak, jamaah umroh Pak. Gak pernah aku nginep situ sekalipun. Auzan besarkan Quran, Quran besarkan dia. Itu buka gorden, nampak Ka'bah dari. Main masuk final lah. 3 waktu itu yang final. Dia 1, dari Maroko 1, dari Iran 1. Main di final, juara 2 dia Pak. 700 juta lebih hadiah. Rupanya belakangan ketahuan. Kenapa? Juara 1-nya dari Maroko. Juara 3 Iran. Kok bisa Maroko yang menang? Rupanya Auzan ngalah. Karena rupanya dari Maroko ini pun orang langkat Pak. Iya. Maroko itu kan sama kayak Marike juga ya kan. Jadi satu kampung orang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan ragukan kebenaran Al-Quran. Bisa disimpan di dada manusia. Dan kitabnya itu kemanapun sama. Fatihah orang Indonesia, Fatihah orang Mencirim, sama Fatihah orang kampungku di India sana, sama. Fatihahnya orang Mencirim sama Fatihah orang Australia sama. Makanya jutaan jamaah haji sholat di Masjidil Haram, gak ada yang bingung. Kenapa? Quran kita sama. Ada kitab orang di Indonesia bahasa Indonesia, di Jepang bahasa Jepang, di Australia bahasa Australia. Bahasa aslinya udah hilang. Macam mana mau dimusabakohkan ayatnya? Jurinya mau dari mana coba? Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Quranlah mukjizat Allah, kitab Allah yang masih terjaga kemurnian. Dan dia mukjizat. Jangan ragukan kebenarannya. Ustadz, oke lah, itu kan salah satu kelebihan Quran, bisa disimpan di dada manusia. Ada kelebihan lain? Ada. Apa itu Ustadz? 1. Ayatnya itu antara yang tersurat di Quran dengan tersirat di alam nggak pernah bertentangan. Satu contoh, di Quran ada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itu ayat turun di masa Rasulullah. Pembuktian ayatnya 26 Desember 2004, tsunami Aceh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Waktu itu kan gempa dulu kan. Semakin kerasnya gempa itu, Allahu Akbar. Kita di sini pun terasa kok. Padahal pusatnya di Aceh sana. Jam 8 pagi itu. Saya lagi duduk depan TV sama anak saya paling kecil. Dia lagi nonton SpongeBob waktu itu. Karton, lo tahu-tahu goncang. Tetangga saya kan banyak orang barat Pak, banyak orang Inggris. Orang itu pun langsung lindu, itu kan bahasa Inggris itu ya. Lindu, saya tarik anak saya keluar, keluar, lampu udah goyang semua. Sampai luar anak saya masih di dalam dan nanya, lindu itu apa? Bagian cocok metua ini sih. Keluar duduk di cakro, itu pohon lama kali berhentinya. Saya rasa bolak-balik saya ngerasakan gempa, baru itulah gempa paling lama. Itu kiamat kecil, baru kiamat kecil aja orang udah geger semua lah. Tetangga kok ada yang masuk masjid ajan, kawannya satu lagi masuk ajan. Lo ngapain sampai wong luru ajan?
Wis bar delok-delokan wae meloro-loro iki. Kok milu ae kowe mentus omong gede malah gaduh nang kono. Itu baru kiamat kecil. Saya duduk di cakruk tetangga saya, Bu. Mama-mama lagi mandi, krungu lindu-lindu buake goncang. Nyamber anduk, so ambil nganggo anduk melak apa metu deh. Alhamdulillah tepake anduknya sing jadi masalah jongkok nang ngarepku iki urung mandek siji musibah teko musibah siji meneh nang ngarep. Itu baru kiamat kecil. Ternyata Quran dah duluan cerita. Apabila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, gempa dulu. Berhenti gempa 20 menit. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Air yang menyembur kepada Aceh bukan air biasa, bukan air laut biasa, tapi lengkap dengan berbagai zat kimia yang Allah semburkan kepada Aceh, tingginya 6 meter. Menerjang kota Banda Aceh. Tapi hebatnya, berapa banyak bangunan-bangunan runtuh, tapi Masjid Baitur Rahman Banda Aceh berdiri tegak dan kokoh. Berapa banyak orang masuk ke dalam, ribuan selamat. Termasuk ada orang Cina 2 orang ikut masuk. Famili ini Ahok, milu-milu masuk. Tapi setelah itu dia tersentuh hatinya. Dia buktikan masjid sumber keselamatan. Seminggu kemudian dia syahadat masuk Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini satu contoh. Bukti kebenaran ayat Al-Quran. Kemudian apa lagi? Di surah Yunus ayat 92. Allah nyatakan, kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Itu ayatnya udah turun zaman Nabi Muhammad. Tapi setelah sampai Nabi Muhammad wafat, itu mayat Fir'aun nggak jumpa, Bu. Tapi ayatnya udah bilang kami abadikan jasad. 150 tahun sesudah Nabi wafat di lembah Luxor, Mesir, terdampar sesosok jenazah ke pinggir laut itu ke pantai, ditemukan nelayan-nelayan, tingginya di atas rata-rata manusia. Dibawa ke tempat penelitian manusia purbakala di Mesir, semua sepakat itulah jenazah Fir'aun yang ditenggelamkan Allah. Sampai sekarang ada di Mesir. Makanya orang kalau umroh plus Mesir, salah satunya yang mau melihat mayat Fir'aun itu. Sekali-sekali kita nyarter jumbo lah, kita rame-rame nanti ke sana gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau mayatnya duluan jumpa baru ayatnya turun, gak ada yang aneh. Ini ayat udah nyeritakan duluan. Sekian ratus tahun kemudian, nih buktinya. Allah keluarkan mayat. Masih ragukah kita kepada Quran? Zalikal kitabul la raiba. Jangan ragukan. Coba buka surah Al-Mu'minun 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan kamu dari saripati yang ada di tanah. Yang kita makan itu kan saripati yang ada di tanah. Kita makan kangkung, genjer, donubi, segala macam makanan tumbuh di atas tanah. Dan Allah menjadikan yang kita makan itu, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah, ada yang jadi nutfah. Nah itulah dia saripati, air mani. Dan yang nggak penting-penting itulah yang keluar lewat pintu belakang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami ciptakan kamu dari situ. Makanya kita ini asalnya dari tanah. Dan kembali ke tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian air mani itu kami rubah dia menjadi, kami simpan dia dalam satu tempat yang kokoh yang namanya rahim. Indahnya bahasa Quran. Quran nggak nyebut kami simpan di rahim, enggak. Tapi qararim makin, tempat yang kokoh. Memang rahim itu kan kokoh. Bayi 3 kilo, 4 kilo, 6 kilo bisa disimpan di dalam. Allahu Akbar. Macam mana mama yang mengandung bayi kembar 9 itu? Hebatnya rahim. Ciptaan Allah. Makanya jangan bapak bilang kita makhluk yang kuat. Enggak, wong wedok yang paling kuat. Mama-mama kita bonceng ke pakem, duduk nyamping 2 jam, gak ada masalah. Coba bapak duduk nyamping dari sini ke pakem. Jangan merasa kita lebih hebat dari mama. Oh, orang ini nampaknya aja ngomong lembut, kalem, tapi makhluk paling kuat di dunia. Segagah-gagah suami, seganteng-ganteng suami, kalau udah kena bentak bininya, bodoh mendadak itu.
Termasuk yang ceramah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allah simpan di tempat yang kokoh, qararim makin. Summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah. Kemudian setetes air mani itu kami rubah menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqatal mudghah. Kemudian segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghatal izama fakasawnal izama lahma. Kemudian daging keluar tulang belulang yang dibungkus lagi dengan daging. Summa ansanau khalqan akhar. Kemudian kami rubah dia menjadi makhluk yang berbentuk lain. Itu dari mulai air mani, berubah jadi segumpal darah, berubah segumpal daging, keluar tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging, ditiupkan ruh mulai bergerak. Itu jaraknya 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Tafsir menjelaskan itu. Ini ditafsirkan 40 hari, 40 hari. Penjelasan terciptanya calon janin dalam perut mamanya, perut ibunya. Alat USG belum ada, Pak. Sekarang dokter-dokter kandungan bisa lihat perkembangan janin di alat USG. Dan dokter kandungan satu pun nggak ada yang membantah cerita Quran itu memang benar. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Makanya kalau ada yang meragukan kebenaran Al-Quran, gugurlah imannya. Kenapa? Karena salah satu rukun iman percaya kepada kitab-kitab Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dibuktikan yang lain, banyak lagi hal-hal yang bisa kita contohkan. Hudal lil muttaqin. Dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya di beberapa kajian saya pernah bilang begini, kita ini kan makhluk surga ini, Pak. Makhluk surga kita ini. Karena dulu pertama kali kakek kita sama nenek kita diciptakan, tempatnya itu di surga. Nabi Adam sama Siti Hawa. Kita terlepas walaupun kita ireng, pendek, tonggek, pesek, elek, turunin ngences, ngorok, nggak masalah. Tapi kita ini semua asalnya dari surga. Cuman kan gara-gara buah kuldi itu. Waktu itu kan Allah bilang, fala sajarata hazi fatakuna minas zalimin. Itu pohon jangan kalian deketi. Kalau kalian deketi, kalian zalim. Rupanya iblis menggoda-goda Adam, nggak mempan. Digoda Siti Hawa, rupanya lama-lama goyang, dideketi, dipetik, dimakan. Saya nggak tahu sahih atau tidak, cuman ada yang menjelaskan, Bapak Ibu, ketika dimakan buah kuldi itu Nabi Adam nyangkut di leher. Kumangkan neneng, oh jakun nih gitu, gini. Nah, yang wong wedok wis sempet ketelen, maka yang ngono lah, ya kan? Dijelaskan pun kok ngerti lah, kita kan sama-sama dewasa, kalau maksudnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan setelah itu baru diturunkan ke bumi ini. Nabi Adam diturunkan di daerah kawasan India, tepatnya di pegunungan Himalaya, perbatasan antara Nepal sama India. Kalau aku kan di Bombaynya, kami agak jauh itu. Kalau Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu sampai sekarang disebut Jeddah karena diambil dari kata Jiddah yang artinya nenek. Karena nenek kita diturunkan di situ. Dan di Jeddah itu ada satu kuburan yang panjangnya 18 meter. Itulah diyakini sebagai kuburan Siti Hawa. Kok sampai 18 meter ya, Pak? Siti Hawa itu tingginya 17 meter, Bu. Nabi Adam 27 meter. Kalau dihitung meter ya, bukan hasta. Dan Bapak Ibu dalam satu hadis, nanti kita akhirnya di surga, semua yang laki-laki tingginya kayak Nabi Adam. Siti Hawa, semua apa yang perempuan semua kayak Siti Hawa. Maka yang cebol-cebol dong, gak usah sedih-sedih kali lah. Nanti bakal naik juga itu nanti di sana. Dan semua umur kita 33 tahun, gak lebih, gak kurang. Selama-lamanya di surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu 18 meter. Saya doakanlah semua yang ada di sini nanti bisa berangkat ke tanah suci itu. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Bola-balik ustadz-ustadz selalu bilang, pergi umroh, pergi haji itu bukan lantaran kaya. Bukan masalah kaya miskin. Akeh wong ladange ombo, sawite ombo, sampai saya nggak lungo-lungo. Jadi orang pergi ke sana itu, Pak, undangan Allah. Banyak pun duit kalau Allah nggak ngundang, nggak berangkat. Ada orang nggak berangkat, dia berangkatkan orang aja, ada juga. Cuman kok nggak pingin lu, aku pun heran tuh lagi ngomong.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Semua kalau Allah berkehendak, jadi. Macam kejadian di daerah kilometer 12 ya, ada nenek-nenek yang mau jual tanah, ibu-ibu lah, udah hampir 60 tahun. Udah 3 tahun Pak, nggak laku-laku tanahnya. Dengar kajian Ustadz, suruh ngamalkan Yasin 41, diamalkan 7 malam berturut-turut. Hari ke-8 datang orang nawar tanahnya. Laku jadi, cocok bayaran, nggak pakai tawar. Nerima duit, senengnya minta ampun, masukkan dalam lemari. Ya ambil 500.000 kunci lemari, kunci pintu rumah, lari ke masjid. Rupanya diniatkannya memang 500.000, masukkan kotak infak. Saking senengnya Bali nyebrang Melayu tabrak pickup awal. Cuman anehnya keajaiban sedekah, nggak apa-apa ibu itu. Motornya mundur sedikit, dia pun berdiri. Didatangi sama supirnya, nenek minta maaf, nenek nggak apa-apa, nek nggak apa-apa, nggak apa-apa. Betul nek, betul. Nggak tahu lantas pas dia sempet ngerem atau gimana. Kita berobat, nek, udah nggak apa-apa. Kita cek dulu, nek, udah nggak apa-apa lo nak. Kita scanning kalau perlu, nggak apa-apa. Duduk ngobrol, ditengokinya nenek itu kok mirip kali mendiang mamanya. Nangis dia. Ya agen sawit lagi nyerpis mobil ganti oli. Terakhir dia bilang, nek, gini aja lah nek. Aku dulu niat menghajikan mamaku, cuman nggak sempet, mamaku udah kadung meninggal. Kalau nenek yang ku berangkatkan kemana nek? Itu kalau rezeki saya, alhamdulillah lah nak. Coba lah itu kalau Allah ngundang. Tanahnya laku, infak 500, tabrak motor nggak mempan, malah dapat haji lagi. Maka ibu-ibu nanti kalau di simpang Diski mau nyebrang, maksud saya nunggu ada motor kenceng dulu. Motor kenceng, ibu nyebrang. Insya Allah nanti motornya atrek, ibu berdiri, ya kami pun insya Allah layan nang omahe itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita asalnya dari sana, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mau balik lagi ke sana. Mau balik lagi ke surga, karena kampung kita di surga, kita mau balik lagi. Jadi tadi Adam turun di India, Siti Hawa di Jeddah, berpisah 100 tahun, ketemunya di Arafah, naik ke bukit Jabal Rahmah. Disitulah mereka memohon ampunan kepada Allah. Sejak itu tinggal di dunia, sampai ke kita sekarang ini. Dan saya mau ingatkan, kita mau balik lagi ke sana. Jangan sampai nggak pulang lagi ke sana. Makanya zalikal kitabula roibafi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran nggak ada keraguan padanya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Supaya selamat pulang nanti sampai ke surga, jadikanlah Quran itu petunjuk. Maps-nya itu, Google Maps-nya, Sherlock-nya itu Quran. Saya tadi berangkat kemari ya modal Sherlock dikirim panitia. Udah itu aja, yakin aja, tetap hidupkan sampai inilah perlunya Sherlock. Tapi kita membaca Quran, belajar Quran nggak berguru pun nggak boleh Pak. Orang kita kalau ngandalkan Sherlock aja nggak nanya pun bisa sesat kok. Nandi masuk ke gang malah petue kandang ayam wong kadang-kadang malah. Loh, saya pernah ceramah ke Batubara bawa bapak ibu-ibu, diundang orang acara tausiah walimatul urs, acaranya malam. Pak, ini Sherlocknya ya berangkat mau orang rumah. 300 meter ke depan, Anda belok ke kiri. Wismetoy belok kiri. 200 meter ke depan, Anda tetap harus berada di jalur sebelah kanan untuk tetap berada di jalan ini. Melu lah. 300 meter ke depan, Anda belok ke kanan, mulai sawit-sawit. Genah orang batin gue kan. 100 meter ke depan, Anda belok ke kiri, belok lagi. 200 meter ke depan Anda akan sampai, tingtung, Anda telah sampai. Tak delok nang kanan, tanah wakaf. La ilaha illallah. Wong omahku merinding, oh di sini Bang malah tempatnya kata dia. Saya telepon panitia, lo ini ceritanya macam mana deh? Ini kok Sherlocknya kok ke kuburan? Lo kuburan mana Pak? Kata dia. Ini bacaannya tanah wakaf ini. Allah, 700 meter lagi Pak, terus lagi Pak, terus. Sampai di tempat ke jani ngirimi piye kok iso nang kuburan, Om. Aku waktu ngirim itu kan dibonceng kawan Pak, numpak kereta. Aku mejet itu pas nang karep kuburan itu. Kawannya mau pesong gue memang gue kawan itu. Jadi bapak ibu, kenapa? Itulah kalau hidup ngandalkan Sherlock aja, jalan nggak mau bertanya. Kita belajar Quran pun kalau nggak berguru, lo bisa sesat lo.
Banyak orang belajar tafsir, baca sendiri, coba memahami sendiri, coba nafsirkan sendiri, terakhir bingung sendiri, terakhir yo gila dewe bawa itu. Banyak orang stres, gila mempelajari agama. Kenapa? Karena nggak ada yang nuntun. Maka orang kalau belajar agama pakai Google aja, bahaya itu. Boleh dia buka di Google, tapi dia tetap harus bertanya kepada ahlinya. Makanya Sherlock atau Google Maps yang Allah turunkan untuk kalian selamat pulang kembali ke surganya Allah adalah Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Dia petunjuk buat orang yang bertakwa. Nah sekarang siapa orang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu dia beriman sama yang gaib. Gaib kan banyak. Allah gaib. Gaib itu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Allah gaib, Ustaz. Gaib. Kita nggak bisa lihat Allah, Ustaz. Di dunia ini nggak bisa. Kita nggak bisa, Ustaz, melihat wujud Allah. Nggak bisa. Nggak, sekali-sekali gini, Pak Ustaz. Misalnya nanti di Pakem ada tablik akbar, hari jadi, Deli Serdang. Misalnya kita minta sama Pak Bupati melalui Pak Kades, sekali-sekali bikin tablik akbar, undang Ustadz besar lah, entah siapa lah, entah Adas Al-Latif, entah misalnya Ustadz Adi Hidayat, entah Ustadz Somad. Ya nanti Pak Ustadz protokolnya aja ya, nggak apa-apa lah, aku protokol aja pun jadi gitu. Undang semua warga Deli Serdang, ribuan orang kumpul, kita undang, kita minta Allah hadir, kita dudukkan paling depan, supaya satu Deli Serdang nengok, biar tobat semua, Ustaz. Itu kira-kira nggak bisa. Bukan Allah yang nggak mau nunjukkan wujudnya, mata kita yang nggak sanggup memandang kebesaran dan keagungan. Ini terlalu lemah. Dari mana Ustaz tahu? Lo ingat dulu kisah Nabi Musa. Musa kan ngotot minta ketemu Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wujudmu. Gak bisa, Musa. Aku mau, ya Allah. Musa, gak bisa. Aku rindu, ya Allah. Aku mau, Musa. Gak bisa. Please dong, ya Allah. Please dong. Sekali aja, ya Allah. Gak bisa, Musa. Aku minta, ya Allah. Ciri-ciri memang Bani Israel kan begitu. Suka ngotot dia. Ya udah, tunggu aku besok di balik bukit Tursina. Wow, Musa menunggu dengan harap-harap cemas. Ditunggunya dengan penuh kerinduan ingin melihat wujud Allah. Pada waktu yang dijanjikan, keluar wujudnya itu, tapi baru nurnya saja. Yang keluar nurnya, cahayanya. Nggak sanggup, pingsan Musa. Baru cahayanya. Nabi itu yang dijamin hatinya itu bersih. Apalagi kayak kita ini. Yang suka kepanasan nengok tetangga beli kompor gas. Suka gigil kedinginan nengok tetangga beli kulkas. Tetangga naik haji, dia yang naik tensi. Coba. Macam mana mau lihat wujud Allah? Syarat utamanya, ininya bersih. Nabi aja mau mi'raj, dicuci dulu dadanya, dibersihkan hatinya. Itu udah yang kelima. Baru Nabi naik mi'raj menghadap Allah. Jadi kalau melihat wujud Allah, nggak mungkin Ustaz. Nggak bisa di dunia. Kalau saya pingin kali Ustaz, bisa. Masuki pintunya. Di mana pintunya Ustaz? Maut. Mati dulu, baru nanti bisa ketemu. Nah ikut Rasulullah kondisi lah Ustaz. Jadi macam mana kita mau yakin Allah ada Ustaz? Kalau kami kan dulu pernah dengar katanya ada Ustaz Rahul, lagi dino teko, ketok raine bentuknya koyo apa, koyo ngene, rupanya keling juga nya misalnya gitu kan. Itu namanya kan ainul yakin, hakul yakin, sampai ke hakul yakin. Kenapa? Karena sudah langsung melihat. Allah katanya bola-balik disebut Tuhan kita Allah. Tapi nggak pernah kita lihat. Cemana kita mau yakin? Kita pelajarilah sifatnya. Kita pelajarilah asma'nya. Kita pelajarilah af'alnya. Nggak mungkin di dunia ini ada semua. Ada dengan sendirinya. Nggak mungkin pohon kelapa itu ada kalau nggak ada yang menciptakan. Banyak profesor ahli bisa mengawinkan dua bibit unggul. Misalnya pohon kelapa sawit. Tapi belum ada satu profesor pun yang bisa menciptakan brondolan biji sawit. Banyak dokter ahli, profesor doktor, dia ahli pertanian, bisa mengawinkan paritas bibit unggul antara dua tanaman padi, tapi belum ada satu profesor pun yang bisa menciptakan sebutir padi. Banyak dokter bisa menciptakan kacamata, tapi belum ada dokter yang bisa menciptakan sebiji mata.
Tapi gigi ada Pak Ustadz. Dokter-dokter gigi itu bisa bikin gigi palsu. Oke, dia bisa buat semirip-miripnya. Tapi kualitasnya tetap nggak sama buatan Allah. Kalau jambu buatan apa, kalau gigi buatan Allah, mau jambu kelutuk, mau tebu, buka tutup Coca-Cola pun bisa. Tapi kalau gigi buatan dokter, Allahu Akbar, pesta tempat orang mangan dodol ditarik untunin milu kalau dodol mau. Tetap beda. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu, Allah gaib, malaikat gaib, surga, neraka gaib, dan kita imani semua itu ada. Dari mana kita ngimaninya Ustaz? Quran, hadis. Jin pun ada. Apa bukti adanya jin Pak Ustaz? Oh, di Mekah ada masjid jin. Di Quran ada surah jin. Kita kalau wirid selalu baca tahtim, ada ayat minal jinnati wan nas. Rupanya setan itu ada dua golongan, Pak. Ada setan golongan jin, ada setan golongan manusia, jinnati wan nas. Kalau setan berbentuk jin, biasa disingkat jinset, jin setan. Kalau setan berbentuk manusia, itu singkatannya manset, ya, manusia setan. Kalau setan berbentuk jin, biasanya dibacakan ayat kursi lari itu Bu. Yang susah badan manusia, tingkah kayak setan. Dibacakan ayat kursi nggak mempan, dilempar kursi yang lawan, ini susah ngadepinnya ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jin ada. Apa bukti adanya jin lagi Pak Ustadz? Nah ini satu. Allah ada menciptakan jin namanya Qarin. Qarin ini mendampingi manusia kemanapun dia pergi. Ini saya buka rahasia sedikit sama kita, tapi ibu jangan bilang siapa-siapa, ini kita aja. Kadang mama-mama ini bocor Pak, payah. Gitu. Kadang-kadang ada orang pergi ke dukun. Dukunnya kebetulan di Mencirim, katanya Mencirim banyak dukun, katanya kan gitu. Assalamualaikum Mbah, waalaikumsalam. Masuk, ya Mbah, Agong, yo. Omamu nang kilometer 19. Lo kok ngerti Mbah? Wis Jagong itu. Ini masalah bujumu kan? Iya Mbah. Lo kok ngerti Mbah? Dukun kan biasa nguyuni ngono deh. Iki bojomu wis yang 7 bulan gak bali. Iya Mbah. Gue eneng main iku dek karo rondo simpang diski. Wong mendiling markani Sirekar, bojone ninggal tabrakan wis 4 bulan sing lalu. Lho kok ngerti Mbah? Ah wis nang kene kabeh ku ketok. Kadang-kadang kita ke dukun Pak Ustadz, kita belum ngomong, dia kok udah tahu semua, macam mana dia nggak tahu, orang korin dia sama korin kita udah dialog terlebih dahulu. Maka kalau cerita jin, kalau cerita perdukunan, nggak ada lain, permainan jin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kok bisa dia Pak berdialog dengan jin? Ya dia puja jin itu. Maka selalu perdukunan arahnya kepada kesyirikan. Pesta aja nyari pawang. FKSMM melu. Ngomongnya ngaji rajin. Pesta sing digolek pawang. Jaluk tolong lambah. Kita ngawin ke anak paling cilik. Waktu Yayu itu pun Mbah modal orang balik. Pawangnya pau tenan waktu itu. Ini juga di toko kamer Mbah Kampung Merdeka. Aku nggak ngerti nek riko iso. Ya wis kowe golek cabe abang telu. Merica telu, bawang telu, karo garam 2 sendok. Lha kok arek nyambel, Mbak. Yo juga biar cocot golek ae. Karo rokok kuda Ji Samsu loro. Rokok dukun saiki pun enggak gelem ngundang garam merah deh, njaluk Ji Samsu. Nanti beras garam tabur-taburkan ke langit. Apa itu coba? Di Binjai ada mama-mama jumpai saya, Pak Ustadz saya mau ngawinkan anak. Waktu kakaknya dulu saya pakai pawang, memang itu hujan deres. Kata ketua wirid, yo jonggo pawang-pawang menepus itu usah rahul. Jaluk tolong karo deh. Piye amalan nih? Apa amalannya Pak? Tahajud Bu. Tahajud Ustadz, tahajud. Ada lagi Ustadz? Ada. Sholat hajat. Diselingi. Oh iya Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz? Ada. Apa itu? Kalau bisa puasa Senin Kamis. Waktu puasa tuh minta supaya pestanya diridhoi Allah. Ada lagi Pak Ustadz? Ada. Apa itu Pak Ustadz? Ya kalau bisa ibu santuni anak-anak yatim. Ada lagi Pak Ustadz? Kemudian jaluk terus, ya tak kayak terus.
Ada, aku bilang, apa itu? Kalau bisa santuni orang-orang miskin itu, yang beli beras pun payah, mustanafin, doanya itu diperhatikan Allah. Oke, tenang Pak, oke jaluk terus, tak kayak terus. Maksudku nggak eneng boluru-luru ae ngono Pak. Ya weh, tahajud, salat hajat, nih iso santuni anak yatim, jaluk doa anak yatim. Iku bantu doa ya Pak, insyaallah. Aku sekalian ngundang Pak tanggal 20 bulan ngarep, insyaallah. Ya amal lagi karo den tahajud ya Bu. Salat hajat, 3 hari menjelang pesta anak yatim 30 orang. Santuni kasih duit, kasih amplop pulang. Pas hari H, alhamdulillah Bu, cerah kali cuacanya. Isu. Ya. Jadi kan ceritanya orang siang. Isu itu terang cerah tenang. Marhaban lancar, ijab kabul lancar. Jam 1 mulai peteng nang. Rupanya adik nyerei ayu sing pesta ayu yuk delok yuk lur. Krimis apa peteng iku nang lur. Wis kowe meneng ae cangkemmu. Cuma median-mediannya aku salat hajat tahajud usah rahul bantu doa meneng ae kowe. Yo. Rupanya setengah 1 krimis. Nyerei meneh orang adik iki tukang nyekel tas amplop. Saiki kan wong pesta ngono, Den. Sing pesta nang ngarep nang burine nang khusus tukang nyekel tas kae. Aku seneng delok gini kayak orang. Salah aku oper buri delok operan iki boleh seneng. Krimis yo kok gede. Wis apa apa tepung tawar iku ge meneng ae. Padahal Den batin gak kena juga usah rahul iki. Jam 1:30 hujan sak deres-deres itu. Adik nyeri meneh apa tak omong hujan kan. Wis nasib ngomongane. Suwi-suwi padha ae ustad karo dukun padha ae gak enek sing iso dipercaya. Sama wae omongane. Kelang bulan ngarep aku masuk meneh nang wiritane wong iku. Awak tekone telat ngono pas mandek, den pun pas teko telat juga nyagak kereta. Awak metu, den ngeliriki awak ngene. Aku tunduk ngene. Cuman kita nek diliriki wong kan suwi-suwi risih juga, Pak. Tak deloki juga ngene, den pun delok sambil ngomong, "Tajud, tajud." Aku tunduk digawe awak iku. Baru wirid, rupanya omahe sebelah musola ngene. Kami sholatin nang musola. Bar sholat kan balik meneh nang omah mangan-mangan. Wong padha balik den dandani kos kaki nang jopo tak cereki mau kok tahajud ngono maksudnya apa? Ustaz ae enggak jelas. Enggak jelas piye? Ngongkon tahajud aku jengking-jengking bengi apa? Malah ujane lebih lebet kok adeke piye. Riko doane piye? Aku njaluk lah karo ling kuwasa. Ya Allah, aku mau pesta ngawinkan anak. Aku mohon jangan turunkan hujan, bikin cuacanya bagus. Itu hak ibu minta. Dikabulkan apa enggak? Haknya Allah. Tapi kata Ustaz kalau tahajud dikabulkan. Kalau ibu udah tahajud minta, ternyata yang dikasih enggak sesuai, itulah yang terbaik. Hujan kok terbaik, hujan apa terbaik apa. Enggak ikhlas juga deh. Bu, sekarang gini. Berarti Ustaz nggak doakan aku. Oh, jangan bilang gitu, saya doakan kok. Apa doa Ustaz? Ya saya nggak berani ngatur Allah soal hujan. Ya saya cuma minta, ya Allah ridhoi berkahi hajat Ibu Polan itu. Saya cuma minta ridhoi berkahi. Ada orang Bu, cuaca pagi sampai malam setetes air nggak ada turun. Makanannya orang puas semua, hiburannya jadi buah bibir. Mantap kali pesta wawa itu di kampung jadi pembahasan. Orang nganggap pesta dia paling sukses selama ada kampung itu. 6 bulan siap pesta anaknya cerai. Untuk apa? Ada orang memang hujan dia pesta. Tapi rumah tangganya tentrem. Malah lahir cucu-cucunya penghafal Quran. Kenapa enggak? Yang mahal tuh berkah Bu. Ibu minta jangan hujan. Apa makhluk Allah cuman ibu? Ibu minta jangan turun hujan. Petani-petani yang baru nancepkan padinya itu. Doanya minta ajan. Lah gak balak lah kalian. Ibu doa minta jangan turun hujan. Pohon-pohon sawit tuh semua minta hujan tuh bertasbih. Ibu berapa kali bertasbih sehari semalam? Ibu minta doa jangan turun hujan. Yang punya Dor Semir itu, apakah doanya minta tiap hari hujan? Maka tukang Dor Semir sama tukang es kalau doa nggak pernah akur itu. Yang satu minta hujan aja di sini daruh panas say. Sak masjid pula iku malaikat bingung ling ndi ning arek dicatet. Ibu minta doa jangan turun hujan. Sementara mama-mama yang masa Covid gila bunga kayak. Mama kan masa Covid urusannya kembang, asal petuk lompong tandur. Petuk lompong tandur, janda-janda bolong ditanduri kabeh.
Sekarang udah nggak musim, nggak pernah diurusi lagi bunganya. Allah sayang diturunkannya hujan. Dia yang nyirami bunga-bunga kita itu. Jadi malu Allah bukan cuma ibu. Jadi kalau ibu minta jangan turun hujan, ternyata yang lain turun yang lain, ternyata malah turun hujan. Hujan itu rahmat buat pesta itu. Kadang-kadang yang kita minta, Pak, belum tentu itu yang terbaik. Yang Allah beri, sudah pasti itu yang terbaik. Pastikan itu. Nanti yang bisa jawab cuma iman, maka nggak perlu ke dukun. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak usaha masuk P3K, nggak lulus, udah bilang sama anak, mungkin Allah mau kasih ganti yang lebih baik untuk kamu. Jangan putus asa. Dulu anak saya Ustadz Pandi yang pernah ceramah di MKSMM juga, dia bilang, ya katanya kalau ikut pegawai negeri itu masa hari itu ya, masa lalu itu, harus membayar 150 juta ya. Ku haram kan kau masuk kerja nyogok ya. Jangan coba-coba kau masuk kerja nyogok. Kalau mau ikut. Kalau nggak lulus rezekimu nggak di situ. Masalahnya kan satu ya. Apa? Kalau kita nggak nyogok ya kita kalah sama yang lain. Yang lain pada nyogok. Udah. Kalau memang kau nggak lulus rezekimu nggak di situ. Apa kau pikir tuh kalau pegawai itu udah lebih sukses dari yang nggak pegawai? Belum tentu. Banyak juga pegawai baju necis, pakaian rapi, nampak ganteng, gagah. Ini kalau gajian tinggal limpul aja duitnya. Si dipotongi Bang Sumut, ada Bang Sumut ini pun kadang-kadang suka kali motongi gaji orang juga sebenarnya. Kau kalau punya uang 150 juta daripada kau nyogok masuk PNS, nah udah lebih bagus keluarkan aja uangmu 50 juta. Untuk apa ya? Kau nikahi PNS, kan dapat PNS juga. Kalau bapaknya orang ngetop kita keluarkan cepet, masih sisa limpul duit kita, aku bilang. Kita ini kadang-kadang Allah nggak mau kita di situ, tapi kita maksa harus ke situ, sampai ke dukun-dukun. Dukun permainan korib. Setiap kita ini ada jin yang ikuti kita, itulah namanya korib. Makanya kadang-kadang ada orang meninggal, bapak-bapak, mohon maaf, meninggal bunuh diri, ilati metu, motonya mendeli, dikuburkan jam 3 sore. Tahu-tahu malam, wak legino karo wak legiman kan ronda. Bobi loro-loro belit ngoyo. Lunga nang ngisor pokok rambe. Loro-loro ngoyo pun berjamaah, heran kita ndelok ki wong iki. Rupanya pokok rambe mau nang dhuwur kresek-kresek. Ya ndelok mendur. Rupanya ling ninggal mau jagong nang dhuwur. Ya enggak tinggal diem, tinggal melayu karo loro-loro mau. Melayu pun lali munggahke kancing celonone meneh malah. Jadi bapak ibu kan kadang di kampung geger, arwah wak polan gentayangan, nggak ada dalam Islam arwah gentayangan. Orang kalau udah meninggal, jasadnya balik ke tanah, dia dari tanah pulang ke tanah. Rohnya dari Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia datang dari Allah kembali kepada Allah. Di mana Ustaz? Di satu alam namanya barzah. Barzah itu orang-orang beriman, bapak ibu, itulah yang disebut raudhatam min riyadil jannah. Sebagian dari taman-taman surga indah, jauh lebih indah dari pesona dunia ini. Mana mau dia keluar lagi dari situ? Kalau orang-orang kafir, orang-orang fasik, atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang, api. Dia dalam kungkungan api. Gak mungkin dia bisa keluar lagi dari situ. Alah Pak, orang kok nggak delok. Ya aku pun memang walaupun nggak delok, aku ngerti memang enek. Aku pun nggak pingin delok, ngomong juga. Suarane sama, Pak. Baju pakaiannya waktu urip ya podo, suarane sama, untu-untune pun ya sama. Kabeh persis, Pak. Itu bukan orang yang meninggal itu. Itulah korinnya. Itulah jin yang mendampingi dia semasa hidupnya. Makanya kalau suami istri, maaf ini, suami istri mau berhubungan, Nabi ajarkan doa, Allahumma jannibni syaiton, wa jannibi syaiton ma razaqtana, supaya dia ketika berhubungan korinnya menjauh dari mereka. Kalau dia nggak amalkan doa itu, dia nggak pakai adab, nggak pakai akhlak berhubungan, korinnya ikut campur di situ. Maka kadang-kadang lahir anak yang perilakunya lebih dari setan. Kenapa? Karena orang tuanya pun tidak ada akhlak, tidak ada adab. Maka disuruh amalkan Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton. Jadi suruh baca itu, Pak. Iya, mana sempat doa meneh, Pak. Doa sebaris orang sempat wis kewelet tenan apa piye awak iku. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Waktu sudah dekat, kita lanjut. Wa yuqimunas shalah, dan orang takwa itu mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dia menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Untuk yang 2 poin terakhir,
Saya simpen dulu, nunggu diundang sekali lagi. Ya, strategi Ustadz ini kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang model-modelnya dia digantung. Ini kan strategi juga ini. Gitu. Jadi Bapak-bapak, intinya hari ini kita bahas alif lam mimnya, kita bahas tentang Quran, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dan kita sudah bahas juga ciri orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita membahas tentang makhluk-makhluk yang gaib. Kita imani yang gaib. Kita beriman kepada Allah, kita beriman malaikat, kita beriman ada alam barzah, kita beriman ada surga neraka, kita yakini, kita imani jin itu ada, syaitan itu ada. Bukan beriman sama jinnya, tapi mengimani bahwa jin itu ada, Allah ciptakan. Di Mekah juga ada masjid, namanya Masjid Jin. Kenapa disebut Masjid Jin? Karena disitulah jin-jin Islam pernah berbai'ah menjadi pengikut Rasulullah. Menerima dakwah dari Rasul. Satu hari, sahabat kehilangan Nabi, mau sholat subuh, udah siap azan, siap qomat, nggak pernah-pernahnya Nabi itu terlambat datang. Dicari-cari mereka galau sampai mereka beranggapan apa Nabi sudah dibunuh oleh kafir Quraisy. Ternyata nggak berapa lama Nabi pun keluar dari tempat yang gelap. Ketika itu ditanya, dari mana ya Rasulullah? Aku baru saja menyampaikan dakwah di depan jin-jin Islam. Jadi rupanya Bapak Ibu, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir juga. Sama seperti manusia, bedanya kita berjasad, dia tidak mempunyai jasad. Dalam riwayat lain, Nabi pernah sholat dengan sahabat di tempat berdirinya masjid jin itu. Sholatnya 3 orang. Nabi jadi imam, sahabat 2 orang di belakang. Waktu itu Nabi baca waladhdallin, suaranya gemuruh luar biasa, yang jawab amin itu. Tapi sahabat imannya kuat, nggak goyah, selesai sholat, dia baru bertanya, ya Rasul, kita tadi sholat 3 orang, tapi kenapa suara aminnya luar biasa? Jin-jin Islam ada di belakang kita, kata Rasulullah. Nah, itu untungnya karena memang imannya pun kokoh. Nah, kita nang masjid kita wong telu, imame waladhdallin, suaranya amin. Sing lorong buri pun delok-delokan. Tengok piye iki wae. Aku pintu kono ya, aku pintu kono. Imame pun nyaut, aku aja ditinggal lah modern. Jadi Bapak, Ibu-ibu, hal-hal yang gaib itu memang ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk menambah hasanah wawasan kita, dan mudah-mudahan FKSMM ini tetap Allah ridhoi, Allah berkahi, sehingga akan terus menjadi majelis taklim yang akan menambah ilmu dan pengetahuan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada protokol, sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita.